ini kan kalau kita lihat track recordnya si Deddy Mulyadi ini kan dia ya dukun-dukunan dan nyerang FPI seingat saya. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana yang terlalu jauh, apa respon Bung Alfian atas calon gubernur yang didukung oleh PSI dan yang didukung oleh PKS? Silakan respon awal ya Bung Alfian. Yang didukung oleh selain PKS tenggelamkan. Yang didukung oleh PKS, Alfian Tanjung bagian daripada proses-proses yang membuat PKS eksis di Jawa Barat, tenggelamkan yang memusuhi aspirasi umat Islam, apalagi cenderung musyrik, apalagi pernah berseberangan dan berbenturan dengan Habib Rizik. Wah, nggak ada ceritanya, tenggelamkan. Maka kita akan memenangkan pasangan Ahmad Sayhu dan Ilham Habibie sebagai pintu besar, ruang besar umat Islam untuk bergerak politik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini Al-Fakir akan membahas tentang video dari Alfian Tanjung, di mana di dalam videonya dia menghujat, memprovokasi warga Jawa Barat agar tidak memilih Kang Deddy Mulyadi. Dia menghimbau kepada warga Jawa Barat agar memilih Sayhu, Bapak Sayhu, yang merupakan calon gubernur Jawa Barat dari PKS. Tentunya kalau sekedar ajakan dan himbauan itu sah-sah saja. Yang jadi masalah adalah ketika ajakan dan himbauan itu disertai dengan hinaan, cacian, dan provokasi. Nah, inilah yang terjadi kepada Alfian Tanjung. Dia sudah memprovokasi warga Jawa Barat agar tidak memilih Kang Deddy Mulyadi dengan alasan atau argumennya bahwa Kang Deddy Mulyadi akan menjadikan Jawa Barat masyarakatnya menuju kepada kemusyrikan. Karena kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi ini memang adalah tokoh Jawa Barat yang memegang teguh budaya dan tradisi kesundaan. Sehingga dalam pemikiran mungkin daripada Alfian Tanjung, terutama dari karangan Front Pembela Islam, itu memang gencar-gencar sekali menghujat Kang Deddy Mulyadi, bahkan sempat mengadukan kepada kepolisian tentang Pak Deddy Mulyadi ketika beliau masih menjabat bupati daripada Purwakarta. Dan kemudian ketika Kang Deddy Mulyadi ikut serta dalam pemilihan gubernur, ini ternyata menjadi senjata bagi orang-orang yang tidak suka, atau dalam hal ini adalah orang-orang yang merupakan kompetitornya di dalam perebutan orang nomor 1 di Jawa Barat. Kalau sekedar himbauan, kalau sekedar ajakan, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang jadi masalah ternyata Alfian Tanjung ini memprovokasi, menjelek-jelekan, menghasut warga Jawa Barat agar tidak memilih Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy Mulyadi akan menjadikan warga Jawa Barat warga yang musyrik. Nah, inilah yang jadi masalah.
ketika sudah jadi hasutan, kedengkian, kebencian, provokasi, maka ini tentunya akan menjadi masalah. Sebenarnya bukan masalah dalam bidang etika saja, tetapi ini pun bisa menuju kepada masalah hukum. Maka seharusnya Alfian Tanjung sebagai seorang yang memiliki pendidikan tinggi, yang sudah doktor, tentunya harus lebih selektif memilih kata-kata, lebih hati-hati menganalisa. Jangan kemudian karena arogansi dan kesombongannya atau fanatismenya terhadap golongan dan kelompok tertentu yang kemudian menghinakan kelompok yang lain. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Kan begitu Al-Quran mengatakan. Jangan sampai karena kebencian kamu kepada satu kelompok atau kaum membuat engkau tidak berlaku adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah. Karena itu mendekatkan diri kita termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alfian Tanjung ini kan seorang pendakwah, seorang ustadz, seharusnya memahami bagaimana etikanya, bagaimana seharusnya ketika mengeluarkan statement dan pendapat. Jangan sampai pendapatnya kemudian menghasut, menghina, mencaci, memaki orang yang belum tentu dia paham. Karena kita tahu Alfian Tanjung ini bukan orang Jawa Barat. Dia nggak ngerti bagaimana budaya, tradisi, situasi, kondisi masyarakat Jawa Barat dari sisi sosiologisnya, dari sisi alamnya, dari sisi sejarah dan budaya-budaya terdahulunya. Dia nggak paham karena dia orang Sumatera Barat. Dia bukan orang Jawa Barat yang beda budaya dan tradisinya. Tentunya seharusnya Pak Alfian Tanjung ini belajarlah dulu soal bagaimana masyarakat Jawa Barat, masyarakat Sunda, budaya dan tradisi Sunda. Saya orang Garut, saya sangat paham terhadap budaya dan tradisi Jawa Barat. Kita di masyarakat Sunda ini memiliki kekhasan tersendiri, bukan kemusyrikan. Kita sangat menghormati budaya leluhur-leluhur kita, bukan kemudian ingin menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah, tidak. Tetapi kisah isi tradisi-tradisi itu dengan nilai-nilai keagamaan. Umpamanya kita mengadakan kegiatan-kegiatan bulanan, kumpulah kita di antara sesama kita mengadakan kegiatan-kegiatan seni budaya, tetapi isinya adalah nuansa-nuansa keislaman. Ada pengajian, ada ta'lim, ada sholawat, ada doa, ada zikir, ada baca Quran. Kita isi dengan hal-hal tersebut. Jadi inilah yang harus dipahami, bahwa tiap daerah, tiap wilayah memiliki kearifan lokal tersendiri yang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Dan di dalam Islam pun tidak dilarang hal itu. Kita paham, kita tahu sejarah bagaimana Rasulullah SAW itu tidak semuanya adalah dari suku Quraisy, tidak semuanya adalah bangsa Arab. Misalnya ada Salman Al-Farisi, orang Persia. Beliau ini adalah sahabat yang cukup dekat dengan Rasulullah SAW, di mana beliau ketika terjadi peperangan, beliau menawarkan sebuah strategi yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab, yakni dengan membuat farid. Tetapi kemudian Rasulullah menerimanya sebagai sebuah kekayaan hasanah dalam strategi peperangan. Artinya apa? Rasulullah tidak kemudian menafikan tradisi, budaya, kebiasaan suatu tempat. Dalam sebuah hadis pun pernah dijelaskan tentang bahwa Rasulullah melewati sebuah perkebunan anggur, perkebunan kurma. Kemudian ada masyarakat atau petani yang melakukan penyetekan di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa yang Anda lakukan terhadap
tanaman-tanaman itu. Sebenarnya kalimat ini adalah kalimat pertanyaan, bukan pelarangan. Tetapi kemudian petani itu memahami bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah adalah larangan. Sehingga kemudian tindakan melakukan penyilangan dan penyetekan itu tidak dilakukan lagi. Tetapi apa yang terjadi setelah musim panen kemudian, ternyata hasilnya tidak maksimal atau dikatakan gagal panen. Maka kemudian Rasulullah SAW melewati tempat itu kembali dan kemudian bertanya, ketika setelah terjadi gagal panen itu, apa yang terjadi dengan tanaman-tanaman ini? Sehingga kemudian hasilnya tidak bagus, hasilnya tidak maksimal. Maka kemudian petani itu menjawab bahwa kami mematuhi perintah engkau agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak alami, yakni dengan melakukan penyetekan terhadap tanaman-tanaman kami. Maka kata baginda Rasulullah, oh begitu. Maka keluarlah sabda beliau, antum a'lamu bi amri dunyakum, atau antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang masalah-masalah keduniaan kalian. Maka inilah asbabul wurud dari hadis itu, yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menghargai situasi, kondisi, tradisi, keadaan suatu masyarakat yang kemudian tidak menafikan. Bahkan kalau menafikan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan dengan baik dan ada nilai-nilai positif yang maksimal yang menghasilkan bagi masyarakatnya, maka ketika Rasulullah melarang karena ketidaktahuannya, maka yang terjadi adalah gagal panen atau tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Oleh karenanya, himbauan kepada Alfian Tanjung, sebelum Anda berbicara, pelajari dulu, pahami dulu tentang tradisi dan budaya Jawa Barat. Bagaimana masyarakat Jawa Barat secara geografis, secara sosiologis, bagaimana masyarakat Jawa Barat, sehingga tidak mengeluarkan pendapat atau statement yang justru menghina dan merendahkan Jawa Barat, dalam hal ini tokoh-tokoh Jawa Barat. Mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya kepada Bapak Alfian Tanjung. Sekali lagi, silakan Anda pelajari dahulu segala permasalahan sebelum Anda mengeluarkan pendapat dari masalah itu, agar tidak ada orang yang disakiti atau dikecewakan gara-gara kebodohan Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir memohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.